see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penduduk desa Sukabedi? Kembali lagi bersama gua Komarudin. Kali ini gue bakal menceritakan lagi kisah dari teteh teman gua, yaitu namanya Teh Devi. Sebelumnya gue juga sudah mengirimkan 2 cerita beliau ke podcast Do You See What I See ini. Sorry kalau emang rekaman gua kali ini berisik, karena emang di sekitar gua sedang cukup ramai. Baiklah, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi saat pindahan rumah keluarga Teh Devi. Pindahan rumah itu berlangsung dari pagi hingga sore hari. Lalu Teh Devi dan 2 temannya, kita sebut saja si A dan si B, berniat untuk mengambil benda-benda kecil yang tertinggal dan sekaligus membersihkan rumah lama Teh Devi ini pada malam harinya. Agar cepat selesai, mereka bertiga pun membagi tempat untuk dibersihkan. Teh Devi di bagian kamar-kamar dan ruang makan, si A di bagian ruang tamu dan juga teras, dan si B bagian dapur dan belakang rumah. Nah, for your information, ibu dari Teh Devi ini adalah seorang penjahit, dan di rumah mereka itu ada sebuah mesin jahit yang sudah tidak dapat digunakan, maka dari itu mereka tinggalkan di samping rumah lama mereka ini. Pada saat sedang bersih-bersih di rumah lama tersebut, Teh Devi mendengar seperti ada yang sedang menggunakan mesin jahit di rumah itu. Lalu Teh Devi pun keluar kamar dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Ketika sedang keluar kamar, Teh Devi pun bertemu dengan si B, yang ternyata dia pun mendengar suara seperti ada seseorang yang menjahit gitu. Awalnya mereka mengira si A lagi mencoba memainkan mesin jahit yang sudah rusak di samping rumah karena dia mendapat bagian halaman di depan dan teras, maka dari itu mereka tidak menghiraukan suara tersebut dan melanjutkan bersih-bersih bagian mereka. Namun, suara tersebut berlangsung cukup lama. Teh Devi pun mulai geram karena Teh Devi mengira si A bukannya bersih-bersih malah mainan mesin jahit terus. Pada saat hendak menghampiri si A, Teh Devi yang tadinya sedang berada di kamar langsung menuju ke bagian teras untuk menegur si A agar segera membersihkan bagiannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam kala itu. Namun, pada saat dihampiri, ternyata si A memang sedang membersihkan halaman teras, tidak sedang bermain dengan mesin jahit yang rusak. Lalu Teh Devi pun mulai merinding dan melihat sekitarnya. Pandangannya tertuju pada sebuah jendela di samping rumah yang jika dibuka maka mesin jahit itu berada di sana. Teh Devi pun melihat ada seperti sesuatu yang bertengger di jendela tersebut. Karena waktu itu penerangan tidak terlalu terang, maka Teh Devi tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang bertengger di jendela tersebut. Karena penasaran, Teh Devi pun mencoba menghampiri jendela tersebut untuk mengetahui apa yang sedang bertengger di situ. Ketika Teh Devi sudah dekat dengan sosok tersebut, barulah terlihat apa wujud sosok tersebut. Ternyata itu adalah seekor burung hantu yang sedang bertengger. Awalnya Teh Devi cukup lega karena sosok itu tidak seperti yang ia pikirkan. Namun, berselang beberapa detik, burung hantu itu memutar kepalanya sekitar 180 derajat, sehingga kepalanya memandang ke arah Teh Devi. Burung hantu itu terlihat melotot. Ya walau kita tahu burung hantu memang matanya terlihat melotot, tapi ujar Teh Devi kali ini tuh melototnya berbeda gitu. Tatapan mata burung hantu tersebut tuh sangat lebar. Dan semakin lebar sehingga mata dari burung hantu itu jatuh ke lantai. Sehingga terlihat kelopak matanya yang tersisa rongga hitam yang terlihat dari mata burung hantu tersebut gitu. Teh Devi hanya bisa mematung karena ia pun tidak dapat berteriak ataupun lari dari tempat tersebut.
Ia sangat ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dalam hati ia mulai membaca doa-doa sambil menutup matanya, berharap semua yang ia lihat segera hilang. Nah, karena mungkin semakin terdengar doa-doa dari Teh Devi ini, si pun mendengar ucapan doa dari Teh Devi, lalu segera menghampirinya lalu menegur Teh Devi yang terlihat seperti orang ketakutan. Lalu Teh Devi membuka matanya dan langsung melihat ke jendela. Ternyata burung hantu itu tidak ada. Dan mata yang jatuh dari kelopak mata burung hantu itu pun sudah tidak ada juga di lantai gitu. Teh Devi pun menceritakan apa yang lihat ke si B. Lalu si B mencoba menenangkan Teh Devi. Karena bagian Teh Devi dan juga si B sudah selesai, maka mereka bergegas ke si A untuk mengajaknya segera pulang. Bagian si A pun ternyata sudah selesai. Maka mereka pun bergegas untuk pulang. Nah, pada saat melewati pintu depan rumah, Teh Devi dan si B mencium bau menyengat, yang dimana ternyata bau tersebut berasal dari aroma menyan yang dibakar oleh si A. Lalu Teh Devi pun bertanya kepada si A, "Lu kenapa malam-malam bakar menyan dah?" Si A pun menjawab, "Banyak nyamuk tadi, Dev." Teh Devi pun dengan sedikit geram berkata, "Haduh, lu yang buat, gua yang kena." Si A pun yang tidak mengetahui kejadian apa-apa di dalam rumah, kebingungan apa yang dimaksud oleh Teh Devi ini gitu. Mereka pun bergegas pulang dan mengangkut barang-barang yang sekiranya perlu dibawa. Pada saat mereka mulai menjalankan sepeda motor mereka melihat ada sosok putih terbang dari arah mesin jahit yang sudah rusak tersebut. Teh Devi pun berkata, "Oh, ini jadi yang tadi." Mereka semua langsung merinding dan kedua temannya pun langsung menarik gas kendaraan mereka untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Baiklah, itu saja cerita Teh Devi yang gue ceritakan kali ini. Mungkin di lain kesempatan bakal gue ceritakan lagi cerita-cerita dari beliau. Sorry kalau kurang menarik dan juga pembawaannya ceritanya kurang enak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com